Joan Laporta bicara terbuka soal masa depan Hansi Flick dan sejumlah pilar Barcelona pasca juara Supercopa de España 2026. Dari posisi Rafinha yang kian menguat sebagai pemimpin tim, situasi Joao Cancelo dan Marc-Andre ter Stegen, hingga langkah klub mengamankan talenta muda La Masia yang dipercaya penuh oleh Hansi Flick. Di tengah euforia juara, muncul peringatan serius untuk Lamine Yamal dari legenda La Liga, serta kritik langsung Laporta terhadap sikap Kylian Mbappe usai final El Clasico. Seluruh rangkaian ini dirangkum dalam update terbaru Barca Corner edisi 13 Januari 2026. Pasca kemenangan Barcelona di final Supercopa de España 2026, Presiden klub Joan Laporta memberikan pesan penting kepada para fans terkait masa depan pelatih Hansi Flick di Camp Nou. Dalam pernyataannya kepada media usai trofi diraih, Laporta menegaskan bahwa ia percaya penuh Flick akan bertahan di Barcelona untuk jangka panjang dan meminta supporter untuk tidak cemas mengenai posisi sang pelatih. Laporta menekankan bahwa kontrak Flick saat ini berjalan hingga tahun 2027 dan hubungan antara pelatih asal Jerman ini dengan kota serta klub sangat kuat. Ia menggambarkan kontrak tersebut sebagai sesuatu yang dibuat dari hati, menunjukkan bahwa hubungan profesional Flick dengan klub bukan hanya sekedar formalitas, tetapi tumbuh dari rasa nyaman dan saling menghormati yang mendalam. Flick sendiri dikenal tidak terlalu menyukai kontrak jangka sangat panjang, namun beberapa pernyataan sebelumnya menunjukkan bahwa ia merasa bahagia di Barcelona, menikmati pekerjaannya dan diapresiasi oleh klub dan supporter. Laporta menyampaikan bahwa hubungan Flick dengan tim pelatih, terutama dengan direktur olahraga Deco, sangat positif, yang menjadi faktor penting dalam keberlangsungan kerjanya. Dalam wawancara itu, Laporta juga mengakui bahwa pemilihan presiden klub berikutnya di tahun 2026 kemungkinan akan mempengaruhi perencanaan jangka panjang, termasuk masa depan pelatih. Ia menyatakan bahwa tanggal pemilu akan diumumkan segera, kemungkinan pada Januari atau awal Februari. Namun Laporta tetap optimis bahwa Flick akan tetap menjadi bagian penting dari proyek Barcelona meski ada pergantian kepemimpinan di klub. Fakta ini tentu menjadi kabar besar bagi fans setelah Barcelona menutup laga dramatis di final Supercopa. Dengan trofi di tangan dan dukungan penuh dari manajemen serta presiden klub, posisi Flick sebagai pelatih Barcelona tampak semakin kokoh dan kemungkinan besar akan tetap menjadi figur sentral dalam upaya klub meraih lebih banyak prestasi di musim 2026 dan setelahnya. Joan Laporta juga menyinggung sejumlah hal penting lainnya terkait skuad dan perencanaan klub pasca kemenangan di final Supercopa de España 2026. Pernyataan ini memberikan gambaran tentang arah teknis dan transfer jangka pendek Barcelona, terutama soal Rafinha, Joao Cancelo, dan Marc-Andre ter Stegen. Laporta mengungkapkan bahwa Rafinha kini dipandang bukan hanya sebagai pemain kunci dalam kemenangan atas Real Madrid, tetapi juga sebagai sosok dengan jiwa kepemimpinan. Ia menyatakan bahwa beberapa pemain memang membutuhkan waktu untuk mencapai performa terbaiknya sejak bergabung, dan Rafinha adalah contoh nyata dari hal tersebut. Menurut Laporta, sang winger Brazil sudah menunjukkan spirit pemimpin di tubuh skuad, tampil impresif dalam 18 bulan terakhir hingga menjadi man of the match di laga Supercopa. Soal Joao Cancelo, yang menjadi salah satu rekrutan Barcelona musim ini, Laporta menegaskan bahwa itu adalah salah satu langkah transfer yang dirancang untuk memperkuat pertahanan. Cancelo dinilai sebagai pemain serba bisa yang bisa dimainkan di banyak posisi dalam sistem permainan Hansi Flick. Kalau Cancelo satu-satunya pemain yang datang, itu karena keputusan strategis dari Deco, ujar Laporta mengakui peran direktur olahraga dalam menutup transfer ini. Sementara itu, nasib Marc-Andre ter Stegen juga menjadi sorotan. Laporta menegaskan bahwa ter Stegen, yang telah lama menjadi kapten dan pilar di bawah mister gawang Barcelona, masih memiliki peluang untuk bertahan di klub. Ter Stegen punya kontrak, dan jika ia bahagia dan ingin tetap di sini, ia akan bersama kami, kata Laporta. Ia menekankan bahwa situasi kiper yang kini lebih banyak menjadi opsi ketiga di musim ini tidak serta-merta berarti ter Stegen harus pergi, apalagi dengan kebutuhan keseimbangan skuad di musim yang padat.
Laporta juga menyatakan bahwa ketiga posisi utama, kiper, bek serbaguna seperti Cancelo, dan playmaker berpengalaman seperti Rafinha, menunjukkan strategi Barcelona yang kini menggabungkan stabilitas jangka pendek dengan visi jangka panjang. Perkembangan ini tidak hanya mencerminkan respons positif terhadap Supercopa, tetapi juga menandai arah musim yang harus dihadapi Barca di La Liga, Copa del Rey, dan kompetisi Eropa. Setelah Barcelona memastikan kemenangan dramatis 3-2 atas Real Madrid di final Supercopa de España 2026, Presiden Joan Laporta memberikan komentar tegas terkait perilaku salah satu bintang Real Madrid, Kylian Mbappe, yang menjadi sorotan publik usai laga. Laporta menyatakan kekecewaannya terhadap tindakan sang pemain Prancis yang terlihat mengajak rekan-rekannya meninggalkan lapangan saat Barcelona menerima trofi juara, sebuah gestur yang dianggap tidak sesuai dengan nilai sportivitas. Dalam wawancaranya dengan RAC One, Laporta menyampaikan bahwa dalam kemenangan maupun kekalahan, seorang pemain harus bersikap dermawan dan penuh hormat. Menurutnya, sikap saling menghormati adalah salah satu bagian penting dari olahraga, dan Barcelona telah menunjukkan hal tersebut dalam kemenangan mereka, sehingga ia tidak memahami respon yang ditunjukkan Mbappe dan timnya dalam momen penyerahan trofi. Laporta juga mengaitkan gestur itu dengan ketegangan yang terjadi sejak pertemuan La Liga sebelumnya di Santiago Bernabeu, di mana rivalitas fisik dan emosional sudah mulai terlihat. Ia mengakui bahwa suasana emosional tinggi bisa memicu reaksi tak terduga dari pemain Real Madrid, tetapi tetap menegaskan bahwa respek terhadap lawan tetap harus dijunjung tinggi, baik dalam kemenangan maupun kekalahan. Komentar ini menambah lapisan lain dalam rivalitas klasik antara Barcelona dan Real Madrid yang musim ini tidak hanya bersinggungan di lapangan, tetapi juga di luar pertandingan melalui reaksi publik dan pernyataan kepala klub. Bahkan tindakan sederhana seperti memutuskan untuk tidak memberi Guard of Honor, sebuah tradisi penghormatan terhadap juara, telah menjadi simbol kontroversi tersendiri yang disorot oleh manajemen Barcelona. Seorang legenda La Liga, Santiago Cañizares, memberikan peringatan serius kepada sang bintang muda, mengingatkan tentang tantangan besar yang menanti Yamal setelah ia mencapai sukses luar biasa di usia sangat muda. Cañizares, mantan kiper timnas Spanyol dan Valencia, yang kini dikenal sebagai komentator sepak bola, menyatakan bahwa tahun ini bisa menjadi periode paling sulit dalam karier Yamal sejauh ini. Ia menjelaskan bahwa setelah sukses besar dan sorotan media, pemain tidak hanya menghadapi tekanan di lapangan, tetapi juga tantangan sosial, ekonomi, dan psikologis yang datang bersamaan dengan ketenaran. Menurut legenda tersebut, pemain muda seringkali kurang siap untuk menangani perubahan besar tersebut. Ini adalah tahun konfirmasi bagi Lamine, ujar Cañizares, menunjukkan bahwa ekspektasi baru, kontrak, exposure media, dan kehidupan sosial yang berubah dapat menjadi tantangan tersendiri bagi pemain yang baru berusia 18 tahun. Ia menekankan bahwa di usia seperti itu, kehidupan pribadi seorang pemain seringkali berubah drastis. Hal sederhana seperti pergi keluar bersama teman atau melakukan aktivitas normal bisa menjadi lebih rumit karena sorotan publik. Cañizares juga mengingatkan bahwa pemain besar lainnya pun pernah mengalami fase sulit pada titik serupa dalam karier mereka, dan ini adalah bagian dari proses menjadi bintang dunia. Peringatan ini datang di tengah momentum besar Yamal bersama Barcelona setelah memberikan kontribusi penting di final Supercopa dan menjelma menjadi salah satu talenta paling bersinar dalam skuad senior. Namun, kata Cañizares, talentanya masih perlu dibarengi dengan ketangguhan mental dan kontrol terhadap tekanan luar lapangan jika ia ingin mempertahankan level performanya ke depannya. Salah satu berita terbaru datang dari informasi bahwa Barcelona siap menawarkan kontrak baru kepada bintang akademi berusia 18 tahun yang sangat dipercayai oleh pelatih Hansi Flick, yaitu Pedro Fernandes. Dro adalah salah satu produk La Masia yang menonjol musim ini, menyusul jejak para talenta seperti Marc Bernal dan Marc Casado. Meskipun kesempatan bermainnya di tim utama masih terbatas, sosok Dro menarik perhatian manajemen dan staf pelatih, terutama Flick, karena dinilai memiliki potensi besar jangka panjang untuk menjadi bagian penting skuad.
Dilaporkan bahwa kontraknya saat ini berlaku hingga 2027, tetapi Barcelona berencana untuk memperpanjang dan menegaskan komitmen mereka pada masa depan sang gelandang melalui kontrak baru yang akan ditawarkan dalam beberapa minggu mendatang. Strategi ini mirip dengan pendekatan yang diterapkan klub terhadap talenta muda lain seperti Lamine Yamal dan Pau Cubarsí yang juga diperkuat kontraknya setelah mereka mencapai usia legal dan menorehkan progres signifikan. Meskipun Dro belum masuk dalam daftar pemain yang dibawa ke final Supercopa, kepercayaan Flick terhadapnya terlihat jelas sejak pramusim dan beberapa kali ia terlibat dalam skuad tim utama baik di La Liga maupun kompetisi lainnya. Ini menjadi sinyal bahwa Barcelona tidak hanya memikirkan trofi hari ini, tetapi juga mengamankan talenta yang dapat menjadi pilar masa depan klub. Pemberian kontrak baru kepada Dro dipandang sebagai langkah strategis untuk mengunci layanan pemain muda yang menjanjikan dan menghindari minat klub besar Eropa yang mulai mengintainya di bursa transfer. Keputusan klub ini juga mencerminkan filosofi pembangunan skuad jangka panjang di bawah arahan pelatih dan struktur manajemen Barcelona dengan La Masia masih menjadi sumber kekuatan dan identitas klub. Demikian update Barcelona kali ini. Dari arah masa depan skuad, perlindungan talenta muda, hingga dinamika panas pasca El Clasico, semuanya menegaskan bahwa Barcelona tengah bergerak dengan visi yang jelas setelah juara Supercopa. Terus ikuti Barca Corner untuk update berbasis fakta, laporan kredibel, dan analisis mendalam seputar FC Barcelona. Visca Barca.